Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Setiadi dalam program Ketetapan Masyarakat. Kami akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah tentang hal-hal yang menyangkut seputar kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nah, hari ini saya berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Di belakang saya adalah kantor desa yang juga terintegrasi dengan Posyandu. Kita ingin ajak pemirsa untuk melihat pelayanan kesehatan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah desa di Desa Mekarsari ini untuk masyarakat di sekitar. Ikuti saya untuk melihat lebih jauh. Ada pelayanan bisa kita tempuh supaya dibuka, karena negara ini tentu kita punya kewajiban dan tanggung jawab. Saudara, saya kira peluang kita. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus berkomitmen mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya dengan melakukan berbagai terobosan. Menekan angka stunting merupakan salah satu prioritas yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya menanjak. Upaya penanganan stunting dimulai dengan membuat sejumlah regulasi, di antaranya peraturan Bupati tentang gerakan pencegahan stunting. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait program atau intervensi apa yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Sungai Durian, Kecamatan Sungai Raya untuk beberapa kasus stunting yang ada di Desa Mekarsari ini, saya sudah bersama dengan Kepala Puskesmas Sungai Durian, Dr. Eman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini baru saja tadi kita sama-sama melihat pencanangan atau mungkin pemberian bantuan USG portable untuk kasus stunting yang ada di Kabupaten Kuburaya, khususnya di Kecamatan Sungai Raya. Dok, ini desa ini kan menjadi lingkup tanggung jawab dari Puskesmas Sungai Durian. Nah, sejauh ini intervensi seperti apa atau program apa yang disiapkan oleh Puskesmas untuk kasus stunting di daerah ini, Dok? Untuk Desa Mekarsari ini sudah jadi fokus kita untuk penyelesaian stunting ini, karena dari data tadi sudah disampaikan oleh Kepala Desa, stuntingnya cukup besar, makanya kami harus sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau istilah Pak Bupati itu kepung bakul. Ya. Nah, salah satu upayanya untuk menekan adalah sejak kehidupan pertama. Jadi kita kalau dengan di USG bisa dilihat apakah berat badannya sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai bisa diintervensi dengan gizi yang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau dia yang udah lahir, kita kasih edukasi yang ada di program gizi, karena kan ini asupan gizi tentunya. Dan kami upaya-upaya dari Kementerian Kesehatan, salah satu kegiatan ini juga salah satu di sini para kader, para volunteer dan masyarakat untuk bagaimana untuk menyelesaikan stunting ini. Nah, pertemuan ini kan ada edukasinya juga, ada penyuluhannya juga di sini. Karena masyarakat harus dikasih tahu bagaimana. Kadang-kadang kenapa stunting ini nggak selesai, selain tadi salah satu upayanya di kehidupan pertama adalah saat janin. Nah, setelah lahirnya harus dipikirkan, kan di rumah gizinya gimana. Kadang-kadang masyarakat kurang paham. Padahal gizi itu mudah didapatkan, murah juga, tapi karena kurang pengetahuan sehingga gizi masyarakat kita kurang baik. Langkah yang diambil adalah preventif dan kuratif juga. Kurang paham dengan gizi. Ini sebenarnya ada korelasi tidak dengan mungkin sosialisasi di lapangan dari tenaga kesehatan atau seperti apa, Pak? Saya kira betul. Dengan kejadian seperti ini, makanya kami terus melakukan gencarkan dari data. Ini jadi titik perhatian kita di Puskesmas untuk Mekarsari, dan alhamdulillah dari kepala desanya masyarakat sangat merespon banget. Salah satunya adalah menganggarkan untuk membeli USG portable tersebut. Nah, sudah saya jelaskan tadi, suatu upaya dari awal. Kan masalah gizi ini bisa dilihat dari awal. Misalkan 4 bulan harus berat badannya sekian. Kan intervensinya bisa kita lakukan dari data itu. Apakah ada masalah? Bahkan ini dengan USG itu tidak hanya stunting, bisa mengendalikan risiko-risiko yang lainnya. Misalkan risiko kematian janin karena ada risiko ditemukan lagi sungsang atau apa, atau ibunya gimana, nah, bisa dilihat. Oke, berarti intervensi 1000 hari pertama kehidupan kalau tidak salah ya untuk isu tentang stunting ini, karena yang diperbaiki adalah gizi dan juga asupan-asupan yang mungkin akan berpengaruh terhadap perkembangan otak dan perkembangan anak seperti itu. Betul. Nah, mungkin juga jadi salah satu kendala, salah satunya adalah sulitnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, atau ada tidak secara spesifik kendala ketika petugas kesehatan atau mungkin dari Puskesmas sendiri untuk memberikan intervensi ini, Pak? Nah, kalau untuk dari Puskesmas kita berupaya semaksimal mungkin. Makanya kita butuh peran serta masyarakat, baik dari desa, baik para kader dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul bersama-sama. Karena masalah kesehatan ini tidak
hanya tanggung jawab orang kesehatan atau puskesmas atau tapi masyarakat luas. Makanya kita gencar-gencar ya melakukan. Udah ada makanan tambahan juga. Ada makanan tambahan dari dinas, dari puskesmas, Dari desa juga. dari desa, bahkan desa menganggarkan untuk makanan tambahan. Alhamdulillah saya. Ada susu ibu hamil dokter untuk ibu hamilnya kita. Ya, Udah dua periode depan ini sampai tahun 2021. nah, itu suatu yang sangat mengapresiasi sekali dengan Desa Mekarsari ini. Makanya jadi suatu perhatian bagi kami. Kami terus mendorong bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, ini saya melihat kalau kita bicara letak dari Puskesmas Sungai Duri ini kan cukup jauh dari Desa Iya. Mekarsari. Nah, ini ada kendala tidak untuk tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan ini kepada masyarakat, dokter? Saya kira di sini untuk petugas kesehatan di sini ada satu pustu, dua polindes ya, ada 8 posyandu ya dari situ jaringnya. Itu kan datanya dari situ menyebar ke masyarakat. Nanti dari posyandu itu, apalagi sekarang udah dikasih intensif sama pemerintah daerah, terus digerakkan dari situ, diedukasi sehingga masyarakat punya pengetahuan sehingga diharapkan dengan pengetahuan itu ada perubahan pola yang sehingga bisa pengetahuan untuk meningkatkan gizi masyarakat itu bisa tercapai sehingga bisa. Baik, berarti untuk tenaga kesehatan tidak ada kendala ya, Tidak Pak ya? ada. Terus juga tadi untuk intervensi sudah ada ambulan desa. Untuk pasien kita udah ada ambulan itu. Oke, berarti memang dari desa, pemerintah desa lewat anggaran Sangat dana mendukung, desa untuk makanan tambahan, lalu juga fasilitas kesehatan juga sudah sangat memadai sehingga Iya. memang gerakan yang baik ini yang disebut kepung bakul tadi, Iya. semua elemen ini bisa membantu untuk supaya kita bisa menyelesaikan kasus stunting di desa ini atau mungkin daerah yang menjadi lokus dari Puskesmas Sungai Durian ya, dokter ya. Baik, terima kasih, dokter. Kondisi stunting atau kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhan dan perkembangan anak kini telah menjadi isu nasional. Namun, jumlah stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Kuburaya mampu ditekan pemerintah setempat. Terbukti, pada akhir November 2020 berhasil ditekan hingga 8,7%. Pencapaian itu jauh melebihi target nasional dan Kuburaya, sebesar 14% pada 2024. Baik pemirsa, masih di program kesehatan masyarakat bersama TVRI. Saat ini saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Kuburaya yang tadi baru saja selesai kegiatan ya Pak ya untuk pencanangan USG portable stunting di Desa Mekarsari Kuburaya. Pak, boleh mungkin dari pemerintah kabupaten sendiri menurut Bapak apa yang kemudian menjadi hal prioritas utama untuk ini segera ditangani? Ya, karena kita memang langsung ketika 2019 kemarin langsung kita buat regulasi bagaimana agar ada langkah-langkah konkret mendarat nyata, cepat, efektif dengan kepungan yang baik dari semua elemen termasuk kader kesehatan. Masalah stunting dulu yang kita prioritaskan juga. Kenapa? Karena ini menyangkut wilayah hulunya daripada generasi. Kalau sudah kita gagal dan sebagainya di situ, berarti ini juga mempengaruhi ya kualitas sumber daya manusia. Nah, angka stunting di Kuburaya ketika itu 2019 adalah 25, sekian. Nah, itu 23,60 maksud saya. Jadi kita berusaha menurunkan. Nah, strategi-strateginya kita berusaha melakukannya dengan langkah program salju terpadu di mana semua harus diperiksakan ibu hamil itu dan juga dengan cara proaktif. Bisa disusul kalau tidak hadir. Dan kita belikan USG portable di semua puskesmas sehingga bisa dideteksi dengan lebih cepat. Desa pun kita buat kepungan supaya menyediakan makanan tambahan melalui Perbub sehingga desa wajib menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil maupun balita sehingga tidak hanya bergantung dari dinas kesehatan. Nah, sehingga ini juga membuat kader-kader kesehatan, kader posyandu dan semua kader kesehatan lainnya itu bersemangat dan antusias. Nah, apalagi dengan alat USG portable ini kan sebenarnya sederhana. Alat ini kemudian kita belikan bisa mendeteksi sehingga ketahuan calon stunting, resiko kehamilan dan sebagainya. Itu bisa kita perkuat supaya tidak terjadi stunting. Intervensinya dari awal ketika beratnya dengan usia kehamilannya tidak seimbang atau ada hal-hal yang mungkin dilihat di sini ada terancam stunting, bisa intervensi karena justru di dalam kandungan itulah kita lebih mudah untuk melakukan intervensi sehingga sama seperti buah juga kalau rusak di ini masih bisa kita perbaiki atau kita perkuat. Nah, sama dengan kematian ibu bayi. Kalau misalnya ada risiko kehamilan, kita dari ketahuan karena di sini kan bisa dicek
semua bidan, bahwa jantungnya bagaimana kondisinya, kemudian hal-hal lainnya, risiko mungkin usia, dan ada penyakit bawaan, darah tinggi dan sebagainya, sehingga kita dari awal sudah bisa mendeteksi dan menavigasi dengan memberikan BPJS supaya nanti ketika lahir harus dengan operasi itu tidak khawatir dengan biaya. Yang jelas penggunaan alat ini dan juga sekaligus cara kerja kita di bawah dengan kepung bakul namanya itu, ini membuat secara psikis ibu-ibu hamil dan keluarga itu menjadi lebih bersemangat, lebih merasa benar-benar pemerintah ini hadir untuk melayani dan memperhatikan sampai harus dilakukan USG portable kepada mereka, ya, dilihat kandungannya, janinnya, supaya, dan di sini tentu ada rasa ekspektasi yang baik, sugesti sehatnya pun muncul, dan semangatnya tinggi. Itulah yang jauh lebih mempengaruhi signifikan sebetulnya. Oke, itu yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Lewat tadi program salju terpadu, dan Jumat juga terpadu. USG portable yang diberikan ke desa beberapa Mekarsari hari ini luar biasa, karena kami kemudian menawarkan desa-desa silakan membeli alat USG portable sendiri supaya tidak dibawa-bawa dari puskesmas. Kan semuanya sudah ada bidan di masing-masing desa. Alhamdulillah desa Mekarsari menginisiatif. Dan ini luar biasa, menjadi contoh teladan bagi desa, bahkan di Indonesia, desa punya alat USG portable sendiri. Itu yang sebetulnya menjadi inovasi luar biasa, suatu lompatan. Dan saya yakin kalau kita lakukan dengan cara ini, semangat kader-kader tambah antusias dan tambah progresif, semua pihak RT, RW, semuanya, juga ibu-ibu di masyarakat dan keluarga, itu juga antusias dalam melakukan ini, maka tentu akan hasilnya zero stunting, zero AKI, AKB itu akan tidak hanya mimpi, tapi bisa kita lakukan dengan pencegahan-pencegahan, ya. Jadi tidak ada pembiaran di situ. Jadi betul-betul kita lakukan upaya yang maksimal untuk mencegah jangan stunting, jangan sampai ada risiko kehamilan, kematian ibu atau bayi. Nah, kemudian gizi kurang dan sebagainya. Inilah sebetulnya yang justru mendasar yang harus kita utamakan. Baik, berarti intervensinya adalah preventif untuk stunting, angka kematian ibu dan anak, dan beberapa kasus kesehatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Pak, kalau kita bicara data, ini kasus stunting di Kuburaya kan informasinya 23 sekian, turun lumayan tinggal jauh, 13,40, jadi 9% turunnya. Ini lompatan nih, bukan deret hitung ini. Jadi benar-benar sebuah quantum leap. Karena apa? Langkah yang itu ternyata memang kita bisa lakukan dengan lompatan. Kenapa? Kita yakin bahwa sebetulnya faktor psikis tadi juga berpengaruh. Selain itu, perhatian dari semua pihak, termasuk kepungan makanan tambahan bergizi dan deteksi dari awal sudah ketahuan, itu yang lebih memaksimalkan. Sama dengan penyakit, kalau dideteksi sejak awal, saya kira penyembuhannya akan lebih mudah, penyakit apapun kan. Nah, sama dengan ini, apabila calon stunting sudah ditemukan sejak awal, sebab apabila pemeriksaan manual, terkadang mungkin timbangan dan sebagainya, itu kan kadang-kadang punya pengaruh. Ya mungkin timbangannya entah apa, atau mungkin yang nambah berat ibunya sedangkan janinnya tidak. Ini kan juga kita tidak tahu kan kondisinya, tapi kalau dengan itu kan diameternya semua bisa dilihat, lebih jelas, langsung diukur, diameternya, ukurannya nampak, dan itu akan membuat kita lebih akurat, lebih terjamin bahwa kita itu tidak, ya yang bidan kan tidak mendiagnosa, yang mendiagnosa dokter batasannya, tapi alat ini kan bisa melihat secara tidak langsung, sudah bisa memberikan sebuah gambaran kondisi normal, kondisi baik, posisi dan sebagainya. Itu sudah akan membuat apa gunanya ada teknologi kalau kita tidak memaksimalkan. Tentu teknologi itu dibuat untuk demi hajat hidup orang banyak juga, dan ini untuk menyelamatkan apalagi ibu hamil dan anak generasi janin yang tentu harus terjamin sehat lahirnya. Oke, ini saya melihat Kuburaya ini punya inovasi yang luar biasa untuk penanganan stunting. Padahal Presiden baru saja mengumumkan dalam RPJMD ini 14% di 2024. Betul. Angka yang turun ini sudah di atas RPJMD ya Pak? Jadi nah, bagaimana Kuburaya mempertahankan ini? Karena masih sampai 2024 nanti nih Pak. Jadi gini, RPJM nasional itu kita melihat 2024 itu targetnya turun menjadi 14%. Sama dengan RPJMD Kuburaya juga menentukannya itu tadinya tahun 2019 itu di 2024 juga 14% kita ikutkan, tapi ternyata kita bisa melampaui di bawah itu. Ketika kabupaten lain baru mau mencoba, Kuburaya dalam 1 tahun kita bisa menurunkan di bawah dan sudah melampaui angka target dari 14% itu, jadi tinggal 13,40. Itu artinya apa? Artinya saya kira dengan
sesuatu yang fokus kita lakukan, sesuatu yang masif yang kita lakukan dengan langkah-langkah yang serentak ya, dan membumi, mendarat, kemudian dengan terukur caranya, ada terukurnya, akurat, kemudian berdampaknya langsung kepada upaya untuk meningkatkan gerakan-gerakan itu, konsepnya dengan gerakan kader, gerakan masyarakat langsung, kemudian mereka bersemangat, bahagia. Saya kira psikisnya nampak hasilnya. Jadi rumusnya sederhana, fokus, masif, mendarat, terukur, berdampak. Oke, berarti pemerintah Kabupaten Kuburaya lewat Pak Muda juga sangat optimis bahwa angka ini akan tetap bertahan. Kalau bisa turun ya Pak ya? Kalau bisa zero. Stunting ini zero. Artinya kita mimpi kan tidak masalah. Kita harus berusaha memberi semangat. Walaupun kita tahu ikhtiar itu tentu banyak hal tantangan. Tapi kita berusaha dan kita harus optimis sesuai dengan spirit Kuburaya. Kita harus berusaha selalu yakin, selalu progresif, selalu percaya diri dan meyakini bahwa sesuatu dikerjakan dengan benar-benar fokus, benar-benar terukur, benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan dengan pemetaan yang kuat dan juga dengan langkah-langkah yang benar-benar bisa transparan dan bisa baik, ya, bisa benar-benar berdampak. Nah, saya yakin itu akan maksimal seperti yang kita lakukan, seperti desa Mekarsari yang sudah menginisiasi. Nanti desa-desa yang lain di Kuburaya, 118 desa saya kira akan beli semua, karena ini kalau sudah seperti itu tidak perlu pinjam lagi puskesmas. Jadi puskesmas sudah enak, bidan-bidannya yang ada di situ sudah langsung bisa mempraktekkan. Kan skalanya jadi, skopnya jadi betul-betul terfokus benar-benar. Pak Bupati menyiapkan reward untuk kecamatan atau desa yang penurunan stuntingnya tinggi, nanti akan ada reward lagi. Oke. Ya, kayak tahun ini kita akan melihat desa mana yang penurunan stuntingnya tinggi, itu tentu akan ada rewardnya nanti untuk tahun depan. Nanti kita lihat hasil tahun depan. Nah, saya yakin kalau Mekarsari ini seperti hari ini kita lihat, saya yakin penurunan stuntingnya juga akan tinggi. Optimis ya Pak ya? Optimis. Baik. Ya. Terima kasih Pak Bupati, ini Sama-sama. yang luar biasa dari pemerintah kabupaten sampai ke gerakan akar rumput. Kita berdoa semoga stunting bisa segera diselesaikan di Kuburaya. Zero kasus stunting. Baik. Dan pemirsa, itu tadi yang saya bersama dengan Bupati Kuburaya terkait kasus stunting dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetap di Kesehatan Masyarakat, kami masih akan ajak Anda untuk melihat pelayanan kesehatan seperti apa yang diberikan di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Terima kasih Pak Bupati.